buru-buru ini. Ya. Sorry. Sudah? Sudah terlihat. Oke. Sorry banget ya. Nah, ini ya, jadi jenis sirkuit terpadu tadi itu ada 3 tadi ya, 3 macam. Ada discrete circuit namanya, ada hybrid MIC, ada MMIC gitu ya. Jadi kalau yang discrete circuit itu emang betul-betul discrete, jadi masing-masing tercatu gitu ya. Kemudian kalau hybrid itu ada yang sudah digabung gitu, kemudian digabungkan gitu. Atau kalau MMIC itu betul-betul semua komponen itu dibuat secara simultan berbarengan gitu ya. Nah, ya keuntungannya apa? Jadi dalam sirkuit discrete itu terdiri dari paket dioda dan transistor ya yang dipasang pada rakitan jalur transmisi koaksial atau pandung gelombang. Kemudian, nah contoh rangkaian gelombang mikro discrete ini adalah dioda PIN ya yang dipasang pada jalur transmisi koaksial untuk membuat atenuator yang dikontrol secara elektronik. Kemudian baik rakitan jalur transmisi dan dioda adalah bagian terpisah dan dioda bisa tadi dilepas gitu ya dari rakitan untuk diganti gitu. Kemudian kalau MIC hybrid itu terdiri dari dioda, transistor, dan elemen sirkuit lainnya yang dibuat secara terpisah dan kemudian juga sirkuit jalur transmisi mikrostripnya juga terpisah yang kemudian itu nanti digabung gitu. Ya, digabungkan kan masing-masing kan ada sirkuit kecil-kecil gitu kemudian digabungkan ya gitu sehingga namanya MIC hybrid gitu. Nah, jadi semuanya kemudian dipasang ke dalam rangkaian microstrip dan dihubungkan dengan pengikat kabelnya atau namanya wire bond ya. Nah, kemudian kalau di MMIC itu ya terdiri dari dioda, transistor kan, saluran transmisi microstrip, sirkuit microstrip dan elemen sirkuit lainnya ya seperti kapasitor, resistor gitu dibuat secara bersamaan gitu. Jadi dalam satu chip semikonduktor namanya MMIC. Nah, kalau keuntungan rangkaian hybrid microwave ini ya, jadi ada kan tadi yang keuntungan kalau buat hybrid microwave itu setiap komponen MIC dapat dirancang untuk kinerja yang optimal. Artinya masing-masing bisa kita cari bahan-bahan yang optimalnya dulu ya, baru kemudian digabung kan seperti itu. Kemudian juga memiliki kemampuan daya tinggi karena nanti ada elemen pembangkit daya tinggi dapat menyerap panas yang optimal. Jadi bisa kita pilih bahan yang memang memiliki daya serap yang tinggi. Kemudian dioda dan transistor standar itu dapat digunakan dan dibuat untuk melakukan fungsi yang berbeda ya gitu. Kemudian penyesuaian pemangkasan juga dimungkinkan dalam mencari sirkuit yang optimal ya gitu. Nah, sirkuit terpadu gelombang mikrohibrid ini pendekatan yang paling ekonomis gitu ketika kita membuat perangkat gelombang mikro yang jumlahnya tidak banyak gitu ya. Jadi ini lebih ekonomis gitu. Nah, tapi kerugiannya apa? Tadi kalau hibrid mikrohibrid itu ikatan kawatnya atau wire bond itu bisa menyebabkan masalah keandalan ya gitu. Nah, setiap elemen rangkaian yang bukan bagian dari rangkaian microstrip itu harus dilekatkan ke microstrip dengan tadi ikatan kawat atau wire bond dan jika ikatan kawat tunggal ini putus maka CMIC lengkapnya kan menjadi tidak berfungsi. Jadi kalau penyambungnya itu kurang baik bisa jadi MIC-nya yang lain juga tidak berfungsi ya gitu. Kemudian jumlah perangkat yang disertakan dibatasi oleh tadi tentunya harga pemasangan perangkat ke sirkuit ya gitu. Dan juga biasanya ya untuk ini sirkuit untuk jumlah rangkaian yang terbatas ya jumlah. Nah, kemudian kalau keuntungan MMIC jadi itu sirkuit dapat dirancang dengan kalau dalam hybrid itu bisa jadi ya mismatch-nya. Jadi dengan MMIC itu sirkuitnya itu dapat dirancang sehingga meminimalkan mismatch-nya juga meminimalkan delay sinyalnya ya.
Kenapa? Karena bagian-bagian itu dapat ditempatkan dengan sangat berdekatan gitu. Sehingga mereka terhubung selama proses fabrikasi gitu, dan ikatan kawat menjadi tidak perlu lagi kan, karena mereka sudah disatukan gitu. Kemudian yang kedua juga tidak ada masalah tentang keandalan dari ikatan kawatnya ya gitu. Karena dalam hal ini ikatan kawat, jadi si wire bond-nya itu tidak digunakan lagi gitu. Nah, biasanya untuk perangkat yang untuk kalau kita membuat sistemnya banyak, MMIC itu sering orang lakukan ya gitu. Jadi untuk yang pembuatan lebih ekonomis gitu dengan MMIC gitu. Nah, tapi ada kerugiannya juga kan gitu. Jadi dengan kinerjanya itu jadi kita tidak bisa lagi memilih-milah ya, karena dia sudah satu IC kan, sudah satu KIC, sehingga itu kita sudah tidak bisa memilah-milah lagi dioda atau transistor yang lebih optimal gitu ya. Kemudian juga kemampuan dayanya akan lebih rendah ya, karena bahan nanti banyak tidak tahan terhadap panas ya gitu. Tidak bisa juga kita memilih bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas cukup baik. Nah, kemudian juga penyesuaian pemangkasan sulit juga dilakukan karena sudah dalam satu IC ya gitu. Nah, juga pemangkasan biaya untuk MIC juga sangat susah ya gitu. Nah, kemudian kita lihat sirkuit terintegrasi microwave hybrid ya. Jadi kebanyakan MIC itu adalah tipenya hybrid. Nah, sebagian besar peralatan microwave itu dibuat dalam jumlah yang sedikit ya, tidak begitu banyak, sehingga kita membutuhkan kinerja yang optimal, sehingga dipilih perangkat-perangkat yang optimal ya gitu. Nah, jadi MIC hybrid itu dapat menggunakan dioda dan transistor standar dan bahan yang paling optimal untuk setiap komponen rangkaiannya ya gitu. Nah, ini bahan dan desain microstrip misalkan ya gitu. Ini adalah saluran transmisi microstripnya ya. Nah, ini gambar yang menunjukkan jalur transmisi microstrip ya gitu, yang dari subdat. Jadi kita nanti bisa memilih itu bahan dielektrik ya, tergantung dari apa kita mau yang kita inginkan kan di situ. Nah, ini jadi keuntungan microstrip ini tadi ya. Jadi bisa kombinasi jalur transmisi yang rumitnya bisa dibuat, kemudian directional coupler, hybrid dan sebagainya bisa dibuat ya gitu. Dalam proses photo etching itu proses ya pembuatannya ya namanya gitu. Nah, ini contoh perbandingan material ya untuk jalur transmisi microstrip. Jadi bisa materialnya itu teflon fiberglass, kemudian episam, kemudian alumina dan seterusnya. Nah, ini bisa suhu dan temperatur maksimum selama fabrikasi. Untuk yang tinggi itu bisa alumina itu bisa sampai 500 derajat Celcius ya gitu. Nah, ini jadi konstanta dielektrik dan sebagainya juga bisa kita pilih tentunya. Nah, ini ada thermal conductivity-nya juga ya. Jadi konduktivitas termalnya bisa dipilih. Nah, oke, jadi bahan yang paling terkenal untuk jalur transmisi microstrip itu bisa menggunakan untuk hybrid MIC itu adalah aluminium keramik dan teflon fiberglass biasanya ya. Nah, tapi kemudian juga ada menggunakan beryllia yang ini ya, beryllia yang ini. Ini digunakan untuk aplikasi daya tinggi karena kan suhunya bisa sampai 500 ya. Nah, bahan perit digunakan ketika sirkulator harus dibuat bersama dengan elemen rangkaian microstrip. Dan beberapa bahan lainnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh karakter jalur microstripnya ya. Ini seperti ini. Ini adalah panjang gelombang yang dipandunya, kemudian ini terhadap frekuensinya. Ini W per H ini adalah ini lebar kan kalau dalam microstrip itu kan di atas di bawah itu ada logam di ground kan, kemudian atasnya itu juga ada logam. Nah, itu lebarnya logam itu adalah W dan H itu adalah ketebalan dari si substrat materialnya kan, seperti itu. Ini rumusnya ini sudah ada di yang chapter 6 kemarin ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi dalam microstrip ini W per H mestinya ya. Jadi ini ada W lebar
logam atas dan ini logam bawah. Ini adalah substrat yang biasa dipakainya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian elemen rangkaian microstrip ya. Jadi microstrip hibrid itu terdiri dari dua bagian. Jadi ada sirkuit saluran transmisi microstrip dan perangkat yang dibuat secara terpisah dan ditambahkan ke sirkuitnya. Jadi, nah komponen yang dapat dibuat sebagai bagian dari jalur transmisi microstrip itu ada macam-macam ya. Ada matching stub, ada directional coupler, ada combiner, ada resonator, filter, induktor, dan thin film resistor ya seperti itu. Nah, ini kayak gini, ini rangkaian-rangkaiannya yang untuk komponen rangkaian microstrip ya. Ada matching stub, directional coupler ya, dan seterusnya, resonator, hybrid ring, kemudian juga ada bandpass filter gitu. Oke, ini ya. Jadi gambar ini menunjukkan contoh elemen rangkaian microstrip yang terbuat dari potongan-potongan garis microstrip ya. Oke, nah ini dia ya. Jadi nilai reaktansi sebagai fungsi untuk impedansi karakteristik 50 ohm pada jalur transmisi microstrip. Jadi untuk frekuensi sekian, ini reaktannya seperti ini ya. Ini jadi ini gambar microstrip induktor ya, seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan microstrip kapasitor ya. Dia berperilaku seperti kapasitor gitu ya. Oke, nah ini contoh resistor thin film ya. Jadi sebagai kayak kadang-kadang dia digunakan untuk tadi wire bond juga ya. Oke, nah ini ya. Jadi penambahan komponen setelah pembuatan microstrip ya. Jadi komponen-komponen MIC yang dibuat terpisah kemudian ditambahkan pada rangkaian microstrip. Ini jadi ada bond wire, chip resistor, chip kapasitor, macam-macam tadi ya. Nah, sehingga nanti jadi gabung seperti ini ya, gabung. Nah, kemudian bisa juga seperti ini ada wire-nya juga ya, atau real bond wire seperti ini. Jadi dia menggabungkan ini satu sirkuit digabung gitu ya. Oke, ini juga sama ya. Nah, ini perbandingan. Nah, jadi ini konektor dalam semikonduktornya seperti ini ya. Jadi ini selalu dalam hybrid IC itu. Jadi ini misalnya microstrip line, kemudian ini ada chip connected-nya, kemudian ini koaksialnya ya digabung-gabung seperti ini ya. Namanya hybrid MIC. Sehingga dia juga sangat ditentukan oleh wire bond ini kan. Kalau ini putus ya kemudian jadi tidak berfungsi, itu kekurangannya tadi kan. Nah, ini contoh pemasangan dan pengemasan dalam MMIC ya. Jadi dia emang betul-betul digabung di sini kan. Jadi misalnya ada 3 layer di sini ya. Oke, ya ini sorry banget. Oke ya, jadi ya ini contoh sirkuit terpadu gelombang mikromonolitik itu ya. Jadi semuanya dibangun secara simultan. Jadi mulai dari layer 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya gitu. Nah, ini nanti ada keterangannya juga sih di sini, nanti tinggal Anda baca saja. Gitu ya, sampai nanti ke ground gitu. Kemudian nah jadi MMIC chip itu nanti sudah situ sudah satu chip sudah mengandung semuanya ya. Jadi dengan teknik MMIC alat-alat gelombang mikro yang komplit itu sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kami akan membahas aplikasi pemerasan dengan gelombang mikro di bidang lingkungan. Ada Margareta, kemudian ada saya, Muhammad Kevin Laramanto, kemudian ada Yeskil Adisatria. Oke, langsung latar belakang. Mas di slideshow? Adanya file PDF Pak, sininya. Oh oke. Ya. Langsung aja. Oke, latar belakang pengolahan limbah yang tidak sesuai atau pembuangan limbah ilegal yang dihasilkan oleh sektor industri telah menyebabkan sejumlah kasus pencemaran lingkungan.
Pencemaran ini menyebabkan tanah, air tanah, dan sedimen terkontaminasi oleh berbagai macam limbah organik dan non-organik yang beracun. Tentunya hal tersebut menimbulkan ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Mulai penggunaan teknologi gelombang mikro sebagai solusi pengolahan limbah telah diusulkan oleh banyak peneliti. Para peneliti menunjukkan bahwa pemanasan gelombang mikro adalah teknologi ramah lingkungan karena keberlanjutannya dan efektivitasnya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan teknik yang sudah ada seperti insinerasi atau pembakaran, kemudian pirolisis konvensional. Data eksperimental juga menunjukkan bahwa pemanasan gelombang mikro dijadikan sebagai pilihan yang lebih disukai jika dibandingkan dengan pemanasan konvensional lainnya dalam pengolahan limbah yang memiliki sifat dielektrik tinggi secara alami atau yang ditingkatkan dengan menambahkan material absorber gelombang mikro. Kemudian landasan teoritis yang pertama di sini ada daya rata-rata yang diabsorpsi di dalam dielektrik dengan volume P karena radiasi gelombang mikro. Ini rumusnya ditentukan oleh sebagai berikut, tunjukkan persamaan 1. Kemudian di gambar di kiri ini menunjukkan perbandingan antara pemanasan gelombang mikro dengan pemanasan konvensional. Bisa dibandingkan kalau pemanasan konvensional, jadi suhunya lebih tinggi di bagian luarnya karena konduksi, kemudian menuju ke tengah ke titik pusat ini. Berbeda kalau microheating ini lebih merata karena tadi gelombang mikro kan bisa masuk ke dalam bahan dielektrik, nanti dayanya bisa diserap dan dirumuskan oleh persamaan 1 ini. Kemudian di sini kan ada epsilon double accent, ini komponen kompleks dari konstanta dielektrik. Kan kalau konstanta dielektrik itu ada komponen real sama komponen imaginernya. Nah, berarti di sini yang mempengaruhi adalah komponen yang kompleksnya untuk gelombang mikro yang daya gelombang mikro yang dijadikan panas. Nah, selanjutnya penting juga untuk menentukan penetration depth. Jadi kalau kita ingin kan ada limbah tadi ya yang tadi ingin diberikan gelombang mikro dan tentunya gelombang mikronya kan tidak sampai tidak semuanya gitu kan. Oleh bahan dielektrik tersebut ada penetration depth. Jadi ada batasnya di sini. Kalau kita tahu penetration depth-nya, jadi kita bisa merancang seberapa luas cavity atau wadah dari wadah tempat limbah tersebut yang akan dipanasi oleh gelombang mikro. Ini dirumuskan oleh persamaan 2. Lambda 0 dikali akar konstanta dielektrik per 2V per konstanta dielektrik bagian imaginernya. Epsilon double accent ini imaginer, kalau E accent ini bagian realnya. Bisa dilihat penetration depth ini berbanding lurus dengan panjang gelombang. Selanjutnya data-data mengenai penetration depth dari berbagai macam material sudah ada di kanan, misalnya untuk air, untuk es, kemudian polyestiren, ada teflon, table salt, kemudian aluminium oxide, aluminium oksida, kemudian bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ini ada tan delta. Tan delta ini tangan kerugian dirumuskan sebagai epsilon double accent per epsilon accent. Jadi biasanya kalau yang saya lihat di beberapa jurnal, jadi ada penelitian yang menghitung tan delta. Dari tan delta ini nanti kita bisa mendapat nilai konstanta dielektrik bagian imajiner sama komponen realnya. Jadi kan yang persamaan pertama dayanya berbanding lurus dengan frekuensi, persamaan keduanya penetration depth-nya berbanding lurus dengan panjang gelombang. Jadi harus bisa mengaturkan gelombang mikro itu ada rentangnya, panjang gelombang dan frekuensinya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan daya yang tinggi, tapi harus ingat frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, bisa jadi penetration depth-nya tidak terlalu dalam. Jadi harus mencari kombinasi yang pas. Frekuensi ingin mendapatkan P absorpsi yang tinggi, tetapi penetration depth-nya juga pas supaya pemanasannya merata. Selanjutnya di sini juga ada waktu relaksasinya. Karena medan listrik itu berosilasi dengan cepat, berbeda kalau misalnya di elektrik yang diletakkan di antara dua kapasitor. Diberikan AC, arus AC kan
Seperti ya, misalnya nih dipo ada kutub negatif, kutub positif. Kalau diberikan medan listrik, kan ada sini ada medan listrik dari kapasitornya dari positif ke negatif. Nanti ada medan listrik induksinya di dalam material dielektrik ini. Dielektrik itu kan bahan isolator yang dapat terpolarisasi jika ada medan listrik. Nanti membentuk medan listrik induksi di dalamnya. Dan medan listrik induksi ini tidak sampai bernilai 0 melawan medan listrik eksternal. Kemudian ini ada persamaan 5, persamaan 6. Ini persamaan dBA, persamaan dBA konstanta dielektrik. Ini menjelaskan bahwa konstanta dielektrik juga berubah sebagai berubah tergantung dari frekuensi yang dikenakan. Ini ada persamaan 6 dan 7. Ini untuk konstanta dielektrik bagian realnya. Ini yang 7 adalah konstanta dielektrik bagian imajinernya. Dan yang imajiner ini menentukan seberapa panas tadi, P absorpsi. Oke. Kemudian ini ada grafik di kanan. Ada beberapa jurnal lain juga yang meneliti menentukan nilai konstanta dielektrik sebagai fungsi dari frekuensi ini, frekuensi gelombang mikro. Karena nilainya berubah-ubah, jadi harus tergantung frekuensinya, jadi harus dicek dulu. Jadi sebelum melakukan eksperimen, bahan apa yang ingin digunakan sebagai absorber tadi, karena kan ada beberapa limbah yang tidak memiliki sifat elektrik, jadi bisa ditingkatkan. Untuk menentukannya, kita bisa memperkirakan berapa nilai konstanta dielektriknya dari persamaan 6 sampai persamaan 7 ini. Oke. Selanjutnya, penggunaan gelombang berikut juga ada sangat dibatasi karena beberapa bahan memiliki nilai konstanta dielektrik komponen imajiner ini yang kecil. Oleh karena itu, responnya buruk terhadap radiasi gelombang mikro. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, bahan eksternal dapat ditambah atau dicampur dengan matriks. Matriks ini polutan tadi, seperti air tanah, atau sedimen, sebelum pemanasan gelombang mikro. Yang menjadi favorit itu biasanya karbon aktif. Oke, selanjutnya Margareta. Yes, scale dulu sepertinya ya. Oke, yes, scale. Halo, selamat siang. Selamat sore. Udah masuk suara saya? Sore Ya, sudah masuk sudah ya. terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah penggunaan gelombang mikro untuk tujuan clean up. Clean up yang dimaksudnya adalah proses untuk pembersihan. Sudah pasti sesuai namanya, yaitu secara garis besar dapat difokuskan menjadi 3 bagian, yaitu energi gelombang mikro untuk pemrosesan ampas, lalu ada energi gelombang mikro untuk pemrosesan limbah, ataupun energi gelombang mikro dalam pemrosesan kontaminan. Nah, dari ketiga itu mulai dari yang sederhana seperti contoh-contohnya ada reduksian volume, lalu ada pengeringan, sampai pada penghilangan objek patogen ataupun stabilisasi logam. Nah, untuk inertisasi atau vitrifikasi material yang biasanya untuk vitrifikasi adalah pembentukan material kaca yang memanaskan campuran limbah dengan besi karbon teraktivasi agar mencapai suhu 1000 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius sehingga dihasilkan air yang sudah terdetoksifikasi. Mungkin boleh next. Baik, nah untuk penerapan yang pertama yaitu pada bagian stabilisasi logam, lebih tepatnya logam berat pada endapan. Nah, biasanya kalau kita dulu waktu mempelajari secara kimia kita bisa memahami adanya tentang per million, lalu ada
perbidian seperti ini. Nah, di sini sebenarnya merupakan bagian yang bisa kita bandingkan gitu ya. Untuk stabilisasi logam merupakan konsep di mana hasil limbah mengandung logam. Nah, itu seperti formulin per berapa dari perbagian liquidnya yang mengandung logam diproses supaya tidak terjadi kontaminasi saat limbah tersebut dibuang. Umumnya proses ini digunakan dengan konsep solidifikasi. Nah, untuk solidifikasi sendiri merupakan sebuah konsep untuk memberikan reagen ya. Jadi dari sebuah sampel gitu diberikan reagen sehingga logam-logam berat yang dituju itu bisa saling terkumpul dan saling jadi satu bagian dan bisa dipisahkan dari sampel tersebut. Nah, untuk tujuan yang sama, gelombang mikro, Nah, untuk tujuan yang sama, gelombang mikro dapat digunakan karena lebih efektif dalam prosesnya dengan contoh ion Cu yang terdapat pada substansi limbah. Sesuai dengan sebelumnya tentang katalis terbuat besi, peningkatan efektivitas pencucian Cu dari 179,4 menjadi 6,5 mg dengan daya 600 watt selama 3 menit. Stabilisasi Cu yang dihasilkan pun sebesar 94% setelah 30 menit dalam gelombang mikro. Nah, sebenarnya dan mungkin balik. Nah, di sini bisa dilihat ke sebuah keefisienan dan keefektifan dari gelombang mikro dalam hal ini, karena kalau menggunakan reagen ataupun bahan kimia supaya logam berat tersebut bisa terkumpul menjadi satu bagian, biasanya membutuhkan dalam waktu yang tidak sebentar ya. Jadi kalau menggunakan mikro ini sendiri dalam waktu berapa? 30 menit sudah 94%, jadi sangat efektif. Oke, baik, ini boleh next. Nah, selanjutnya ada penanganan limbah asbes. Ini contoh spesimen inertisasi pada gambar X. Saya kutip dari jurnal Lee 2021. Proses inertisasi dengan gelombang mikro dengan contoh hasil modifikasi struktur serat berbahaya asbes dapat diubah menjadi inert magnesium oksida dalam bentuk balok paket. Seperti pada gambar. Hasil ini biasanya pendaur ulangan terhadap ubin keramik PLL dengan waktu penyinaran gelombang mikro 13 sampai 25 menit, suhu 1200 derajat Celcius, yang memungkinkan untuk pencapaian filtrasi terhadap struktur limbah yang diolah. Nah, hal ini banyak ditujukan dengan inertisasi partikel asbes sebagai bahan berbahaya. Nah, untuk inertisasi secara definisi umum merupakan proses untuk mencampur ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan atap yang kita juga biasanya tahu tentang atap asbes ataupun atap. Nah, itu sebenarnya dulunya ada bagian yang berbahaya ya, tapi ternyata setelah beberapa tahun gitu orang tahu ternyata ini ada bahayanya, ternyata tapi bisa dihilangkan berbahayanya. Jadi kayak kita menggunakan bahan sesuatu yang berbahaya, kita gunakan untuk bahan sehari-hari, tapi gimana caranya supaya bahan berbahayanya itu tetap bisa digunakan tanpa membahayakan diri kita. Nah, untuk proses tadi inertisasi partikel asbes sebagai bahan berbahaya, contohnya ada panel semen asbes untuk atap dan penutup dinding. Terus ada 2 campuran semen sirap grit asbes. Ada 3 panosel sebagai deskos kain yang tidak ditenun yang dilapisi dengan kertas timah. Lalu ada coating asbes kain unwoven. Nah, untuk biasanya suhu maksimum tercapai 600 derajat Celcius selama pengujian menggunakan generator gelombang mikro 650 watt yang digabungkan dengan pandu gelombang persegi panjang korsleting 700 per 50 mm di mana sampel ditempatkan. Boleh next. Nah, ini adalah halaman ini dan halaman selanjutnya itu adalah sebuah list yang sudah dibikinkan oleh Pak Chen dan kawan-kawan dari tahun 2005, itu dari jurnalnya nanti ada di belakang. Itu adalah tentang bagaimana waste-nya.
ya pokoknya ada type dari waste-nya, terus ada kontaminannya apa, nah itu bisa disolusikan dan bisa dinetralisir dengan konsep microwave bagaimana. Nah ini cukup banyak di sini, jadi mungkin akan saya sebutkan, sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, cuman ini lebih detail saja. Mungkin tidak akan saya sebutkan satu-satu, namun akan saya sebutkan nanti di jurnal referensi. Ini bisa next aja. Oke, nah ini ada seperti ini dengan bahasa-bahasa kimia yang cukup unik. Oke, mungkin bisa next. Selanjutnya adalah tentang pemrosesan tanah. Nah, baik, untuk tanah sendiri ada kalanya di mana para petani ataupun pengguna sawah itu ingin menggunakan sebuah lahan, tapi ternyata lahan itu toksik seperti itu. Dan misal pada contoh ini, pada saat tanah berkonsentrasikan air cukup rendah, sekitar 15%, zat polar atau penambahan-tambahan sebagian besar dapat meningkatkan terjadian pemanasan atau penghilangan kontaminan dari keseluruhan sistem. Mekanisme pemanasan selektif mengambil tepat berkontribusi dalam peningkatan penghentian kontaminan. Oke. Lalu ada contoh tanah. Oke, ini ada contohnya, yaitu tanah berkontaminasi PAH. PAH sendiri sebenarnya ada penjelasan nanti di sini, tapi mungkin saya singgung sedikit. Dalam kontaminasi PAH, jumlah kimia fisik, yaitu dekontaminasi elektrokinetik kimia atau ekstraksi fisik dan oksidasi kimia, menunjukkan bahwa hasil dalam perawatan termal dapat diterapkan secara efektif, namun membutuhkan bahan bakar yang tinggi biaya. Nah, di sini biasanya untuk petani pengguna lahan itu menggunakan pemanas termal konvensional, gitu. Konvensional, jadi masih menggunakan pemanas mesin gitu. Jadi menggunakan bahan bakar. Nah, untuk saat ini pemrosesan tanah seperti bisa diefisienkan lagi menggunakan gelombang mikro, tetapi hanya menggunakan tenaga listrik. Ini bisa next. Nah, PAH adalah organic polycyclic aromatic. Oke, ini bahasanya kebalik ya. Harusnya polycyclic aromatic hydrocarbon. Nah, di sini ada bahan organiknya, bisa dilihat tentang penanganan tanah yang tercemar polusi PAH. Menurut Robinson DKK tahun 2000, nah, menurut Robinson dapat diolah dengan tanah tersebut dapat diolah dengan gelombang mikro band scale dalam single mode aparatus dilakukan dalam range 0,5 sampai 1,5 kilowatt. Contoh nih, jadi dari Robinson memberikan contoh yang diteliti di daerah Britania Raya. Jadi sampel diambil dari dua lokasi daerah Inggris dengan kedua level hidrokarbonnya 124 dan 3079 mg per kilogram, yaitu tanah kontaminan rendah dan tanah kontaminan tinggi. Oke, sesuai scale-nya. Nah, untuk hasilnya, untuk kontaminan tinggi sekitar sebanyak 94% PAH dapat dihilangkan dengan penggunaan energi sedang. Jadi penggunaan energi sedang dalam range 0,5 sampai 1,5 kilowatt tadi ya. Yaitu 100%, namun 100% dapat dihilangkan dengan mengharuskan menggunakan gelombang mikro bertenaga besar. Jadi pada kontaminan rendah dapat dihilangkan 100% sekaligus, walaupun dalam tenaga kilowattnya agak kecil gitu. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya ada tentang perawatan gelombang mikro yang disimulasikan pada tanah berpasir halus yang terkontaminasi PAH atau nitro NPAH. Disinari selama 5-60 menit, menerapkan daya pada jangkauan 250 sampai 1000 watt. Pada sifat PAH ini sendiri, terutama polaritas, secara signifikan mempengaruhi suhu maksimum yang dapat dicapai selama pemanasan proses dan
proses dan kinetika penghilangan kontaminan. Nah, untuk penghapusan sendiri bisa dibedakan menjadi 4 mekanisme yang berbeda. Yang pertama ada penguapan desorpsi termal. Yang kedua ada pemutusan ikatan molekular. Ketiga ada penguapan pemanasan selektif. Dan yang terakhir ada pengupasan kontaminan karena proses distilasi uap. Oke, secara khusus total pengertian. Oke, ini ada contoh lagi. Jadi ada contoh bifenil dan fluoren. Itu yang bisa teranggap sebagai pH. Untuk konsentrasi residu dikurangi menjadi kurang dari 2 mg per kilogram. Oke. Kayaknya ada yang salah sih. Oke, nggak apa-apa deh. Nah ini untuk anthracena dan phenanthrena juga yang memiliki konsentrasi nitro pH lebih rendah dari 0,05 diamati untuk semua senyawa yang diselidiki. Oke, mungkin bisa next. Nah ini adalah konsep bagaimana ini prosesnya ya. Ada heating evaporation. Kalau ada besoknya mungkin saya tidak terlalu paham konsepnya, tapi jika dilihat secara straightforward sesuai seperti apa yang saya jelaskan, yaitu proses penghilangan kontaminan pada tanah itu sendiri. Oke, mungkin bisa next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sedimen oleh saudara Rosa. Ya, terima kasih. Aplikasi selanjutnya untuk pembersihan gelombang mikro ini untuk sedimen ya. Sedimen adalah batuan yang terbentuk lewat proses endapan, seperti yang ada di gambar itu ya. Biasanya ditemukan di perairan gitu. Yang dilakukan di penelitian ini adalah menyelidiki kemampuan penghilangan kontaminan Ag atau merkuri dan hidrokarbon pada sedimen menggunakan pemanasan gelombang mikro dan bahan tambahan. Nah, bahan tambahannya itu apa aja? Ya, berupa surfaktan ya. Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua materi. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya deterjen. Nah, tapi yang digunakan sebagai bahan tambahan di penelitian ini adalah itu namanya Win 80, MGDA, dan asam sitrat. Selanjutnya ada metode-metode pemulihan sedimen, ya ini macam-macamnya, ada 4 yang dibahas di sini. Yang pertama itu gelombang mikro yang secara khusus jadi pembahasannya. Metode ini tuh paling menguntungkan dibandingkan metode pembersihan lain karena dia bisa membersihkan dalam waktu singkat dan hasilnya itu hampir menghilangkan secara total gitu ya kontaminannya. Selanjutnya hasil penelitian gelombang mikro itu akan disampaikan di slide selanjutnya nanti ya. Kemudian masih metode konvensional ya. Itu metode konvensional mempunyai efektivitas yang sama, tapi dia memerlukan suhu tinggi dan biayanya jadi mahal ya karena bahan bakarnya juga tinggi. Selanjutnya ada metode dekontaminasi elektrokinetik. Nah, metode ini cocok dengan karakteristik sedimen laut yang mempunyai tekstur halus, permeabilitas rendah, salinitas tinggi, kandungan organik, sulfida, dan air yang tinggi. Tapi efisiensinya masih rendah gitu, metode yang ketiga ini. Selanjutnya untuk metode pencucian dan pembuangan. Ini juga tidak cocok diterapkan pada objek pengamatan dalam penelitian ini, karena matriksnya itu kontaminannya berbutir halus dan berpermeabel rendah. Nah, untuk metode pencucian dan pembuangan ini sendiri, cocoknya untuk memulihkan sedimen yang terkontaminasi logam berat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dekontaminasi sedimen. Bisa turun sedikit. Ya,
Yang pertama, durasi pemanasan dan daya. Semakin lama durasi pemanasan gelombang mikronya, nah pasti efek pembersihannya makin tinggi ya. Terus semakin tinggi daya gelombang mikronya juga demikian, kontaminannya semakin berkurang. Selanjutnya, bahan tambahan, ini yang disebutkan tadi ya, ada gambarnya juga tuh, Twin 80, MGDA, dan asam sitrat yang digunakan di percobaan ini. Dengan bahan tambahan ini, pembersihan sedimen bisa makin cepat dan efisien. Selanjutnya, untuk faktor ketiga, yaitu ukuran sedimen dan kadar air. Sedimen yang punya butir halus itu mengurangi efektivitas penghilangan kontaminan. Dan kadar air yang tinggi itu juga mengurangi ketahanan sedimen yang diolah. Untuk faktor yang keempat itu sifat dielektrik. Bahan dengan sifat dielektrik yang kuat itu memiliki kemampuan untuk mengkonversi gelombang mikro menjadi panas dengan mudah dan dapat melenyapkan kontaminasi hidrokarbon dengan efisien. Nah, jadi semakin tinggi sifat dielektriknya, semakin baik ya pengaruhnya. Oke, untuk yang di ini, gambar ini juga menunjukkan skematiknya gitu ya. Ini ada sedimennya yang terkontaminasi diberikan gelombang mikro gitu. Terus kita bisa melihat tuh merkuri yang terlarut bisa lepas ya, menguap gitu. Terus ada di sini disebutkan juga manfaat-manfaatnya tuh ya. Dia bisa mengkonversi secara pasif daya yang rendah menjadi panas, kan bagus ya. Dayanya rendah jadi panas, itu keunggulan. Selanjutnya itu yang kedua, combine multi-step process dengan enhancing agent. Itu maksudnya dengan tambahan itu ya tadi bahan-bahan tadi jadi lebih efisien. Nanti kita lihat setelah ini hasilnya. Ya, boleh dilanjutkan ke yang selanjutnya. Ini dia hasilnya ya. Sampel sedimen yang diambil di penelitian ini tuh diambil dari pantai timur Sisilia. Itu memiliki tingkat kontaminasi merkuri 43 mg per kilogram dan hidrokarbon 33.000 mg per kilogram. Contohnya ya, itu yang pertama, untuk merkurinya, dia menggunakan 650 watt dayanya ya. Terus bisa digeser ke hasilnya. Ya, yang paling kanan aja. Ya, nih hasilnya nih. Selama 7 menit, merkuri yang hilang tuh bisa 72% kalau pakai penyinaran gelombang mikro aja gitu. Nah, pas ditambahkan 2% Twin 80 dengan waktu yang sama bisa menghilangkan merkuri itu sebesar 79%. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi 2% MGDA dengan waktu yang sama bisa menghilangkan 87,5%. Terus kalau ditambahkannya 2% Twin dan MGDA 99% kadar merkurinya menghilang. Terus untuk ini juga asam sitrat ya, citric acid 0,2 molar selama 7 menit juga bisa menghilangkan kontaminasi 99%. Untuk yang lain-lain bisa dilihat sendiri ya, intinya sama gitu. Dengan bahan tambahan, dengan sifat dielektrik yang tinggi gitu, seperti faktor yang disebutkan sebelumnya, itu mempercepat penghilangan kontaminasi. Oke, bisa lanjut. Ya, sampai pada kesimpulan, berdasarkan pembahasan ini, terlihat bahwa aplikasi gelombang mikro untuk memulihkan lingkungan semakin diminati. Terlihat dari tadi aplikasinya ya,
misalnya tanah, ada sedimen juga tadi kan. Itu diminati karena hemat energi dan prosesnya cepat. Nah, tapi yang perlu diperhatikan pada pembahasan ini itu hanya berdasarkan pada lingkup laboratorium. Penerapannya pada permasalahan di kehidupan sehari-hari masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya itu sulitnya membuat pembangkit gelombang mikro yang besar. Nah, diperlukan kolaborasi antar bidang ilmu untuk mempercepat perkembangan penelitian di pemanasan gelombang mikro ini. Oke, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Margareta dan siapa tadi Mas Yezikal sama Mas siapa tadi satunya Mas Kevin ya. Oke, silakan untuk kita berdiskusi dulu nih terkait dengan pemanfaatan gelombang mikro untuk lingkungan ya. Cukup menarik loh. Jadi ya walaupun kita kan masih skala lab ya, memang nanti untuk membersihkan batu nih kalau di lapangan gimana, masa batunya satu-satu ya. Nanti juga satu hal yang ya tapi maksudnya ini bisa dipakai gitu ya, tidak hanya di batu saja. Oke, silakan. Mohon maaf izin bertanya. Iya, silakan Mas Farid. Mungkin tadi saya agak kelewatan di bagian awal ya, tapi mesin ada gambar mesin atau pirantinya atau tidak ya tadi ya? Gue Mas Kevin atau Mbak Margareta ada gambar mesin alatnya enggak? Untuk gambar mesinnya tidak ada karena ini masih skala lab. Kalau gambar mesin-mesin yang besar itu tidak ada. Ya. Oh, berarti masih kayak gagasannya? Iya. Masih skala lab ini Mas, skala lab. Bisa jadi ya, mungkin pakai magnetron dia. Ada menyebutkan sumber microwave-nya nggak Mas? Sumber pembangkit gelombang mikronya apa? Tidak dibahas di sini, Pak. Sampai daya berapa ya dia pakai? Itu tadi yang sedimen sekitar 650 watt, Pak. 450 satuannya watt? Watt aja, berarti nggak terlalu besar ya, Pak? 400 watt ya? Ya, ini ya lumayan besar loh ini. Ini mungkin pakai magnetron yang memang agak lebih gede lagi ya ini. Ini udah cukup gede loh sebetulnya. 650 watt ya. Oke, ini pakai yang gede juga, magnetron yang gede. Tapi mungkin tidak begitu ya kayak semacam di pengering kemarin itu ya, gede juga. Oke. Cuman pembangkitnya nggak disebutin ya, jenis pembangkitnya ya. Ya, itu bisa ada yang sampai 6.000 watt ya. Oke, gede banget. Ya kan sumber tuh ada yang mungkin pakai ini tadi yang apa tuh yang gede itu ya digabung ya TWT jadi traveling wave tube ya itu mungkin ya. Oke. Oke, silakan lanjut. Ya Mas Khalid sudah cukup? Sudah cukup Pak. Oke. Oke, yang lainnya silakan. Ini saya sih dalam benak saya itu sekarang bergejolak banyak hal yang ingin saya lakukan sebetulnya ya dengan gelombang mikro itu. Kemarin juga menarik ya untuk apa namanya itu hipolisis apa ya? Yang untuk pembakaran ya, untuk apa ya untuk mempercepat proses ini di energi ya, penerapan di energi, kemudian penerapan di lingkungan. Nah, kemudian penerapan di pangan. Wah, itu menarik sekali tuh. Jadi banyak hal yang tapi ya harus runut ya.
Karena kalau enggak, artinya gini, saya ingin karena kalau di tempat kita sebetulnya sih cita-cita saya dengan mata kuliah ini saya masih terkungkung ingin gelombang mikro itu untuk menjadi pembangkit namanya itu TAT ya, termoakustik tomografi sebetulnya. Tapi melihat aplikasi yang menarik sebetulnya di bidang lain selain citra ya. Kalau citra kan cenderung ke medis untuk citra untuk mencitrakan jaringan biologis lah gitu ya, artinya ke medis, agak medis. Tapi ternyata ke misalnya ke energi, kemudian ke lingkungan, ini hal-hal yang sangat menarik gitu. Artinya ini eksentrik juga ya gitu. Sangat seksi lah gitu, sangat menarik gitu untuk kalau saya mengajukan proposal nih ya gitu. Walaupun saya sekarang juga masih megang proposal untuk 3 tahun ke depan masih ada ya, lumayan. Tapi ini kan sekarang BRIN ya. Jadi BRIN ini sekarang ini sedang ini juga ada tawaran hibah ya per tahun, tidak besar sih, 300-an juta. Nah kan ini lumayan nih untuk riset-riset seperti ini nih gitu. Toh kita juga bisa ke pangan, kita bisa ke energi kan, seperti itu. Ya menarik lah. Gitu. Oke. Silakan yang lainnya. Mungkin ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin didiskusikan. Ya, kalau tidak ada, terima kasih ya kelompok 12. Kita masuk ke kelompok ke-11, silakan. Mas Aul udah ada temennya? Udah Kakang, halo Fakir. Ada Pak. Ya, oke, silakan Mas. Ya. Oke, kelompok 11 gantian presentasi. Oke ya. Nah, tadi bicara soal fokusnya medis, kita bahas medis jadi mungkin sudah